215211138 dari kelas MBS 2D hendak memberikan jawaban dari soal Quran hadis pada ulangan akhir semester 2 kali ini. Baik, langsung saja untuk nomor 1. Bagaimana sih urgensi ilmu Al-Quran dan ilmu hadis? Dengan mempelajari ilmu Al-Quran, kita akan memperoleh kecerdasan, kemudian ilmu yang bermanfaat, hati yang lapang, akal yang cemerlang, kemudian mendapatkan petunjuk dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mempelajari ilmu hadis, kita dapat mengkritisi fenomena yang terjadi di sekitar kita dengan mencari solusi mengenai pemahaman hadis yang sesuai dengan fenomena yang terjadi. Karena dapat kita ketahui bahwa hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Untuk yang kedua, bagaimana sih perbedaan antara orang yang memiliki ilmu Al-Quran dan hadis dengan orang yang tidak memiliki ilmu Al-Quran dan hadis? Oke. Untuk yang pertama, ketika melakukan suatu tindakan, orang yang memiliki ilmu Al-Quran dan hadis akan sangat cermat dalam melakukan tindakan tersebut. Sedangkan orang yang tidak memiliki ilmu Al-Quran dan hadis, mereka akan ceroboh dalam melakukan tindakan tersebut. Yang kedua, dalam mengambil suatu keputusan, orang yang memiliki ilmu Al-Quran dan ilmu hadis akan mempertimbangkan manfaat dan madaratnya setelah melakukan keputusan tersebut. Sedangkan yang tidak memiliki ilmu Al-Quran dan hadis, mereka akan mengabaikan bagaimana manfaat dan madaratnya setelah melakukan suatu keputusan tersebut. Dan yang ketiga, dalam melakukan suatu pekerjaan, orang yang memiliki ilmu Al-Quran dan hadis, mereka akan melakukan suatu pekerjaan dengan penuh rasa tanggung jawab dan amanah. Sedangkan orang yang tidak memiliki ilmu Al-Quran dan hadis, mereka akan melakukan suatu pekerjaan tersebut dengan semena-mena atau menurut keinginannya sendiri. Nah, untuk soal yang ketiga, bagaimana sih isi pokok kandungan yang berada dalam Al-Quran dan hadis? Nah, Al-Quran dan hadis ini sama-sama ya, karena hampir sama, karena hadis juga memperkuat isi kandungan yang berada dalam Al-Quran. Untuk isi pokok yang pertama, mengenai akhlak dan mengenai untuk isi pokok yang pertama, yakni akidah dan tauhid. Akidah berarti meyakinkan, sedangkan tauhid mengisahkan Allah. Maksudnya adalah kita harus yakin akan keesaan Allah, bahwa Allah itu satu dan tiada yang bisa menandinginya. Kemudian yang kedua adalah ibadah. Dapat kita ketahui bahwa Al-Quran dan hadis menuntun kita untuk selalu patuh dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Dan yang ketiga adalah akhlak. Al-Quran dan hadis selalu mengajarkan bagaimana cara agar umat manusia memiliki akhlak yang mulia. Dan yang keempat, Al-Quran dan hadis berisi hukum. Al-Quran dan hadis berisi hukum yang mana akan memberikan pedoman bagi seluruh umat manusia agar hidupnya menjadi tentram, aman, damai, sejahtera, bahagia baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Dan yang kelima, Al-Quran dan hadis berisi mengenai sejarah umat Islam atau sejarah umat-umat terdahulu ya. Karena dapat kita ketahui bahwa umat terdahulu ada yang melakukan tindakan terpuji dan ada yang melakukan tindakan tercela. Umat yang melakukan tindakan terpuji akan mendapatkan balasan berupa pahala dan surga di akhirat. Sedangkan orang yang melakukan tindakan atau umat yang melakukan tindakan tercela akan mendapatkan ganjaran berupa dosa dan siksa di akhirat nanti. Nah, dari situ umat manusia harus bisa mengambil pelajaran mana yang baik dan mana yang buruk sesuai petunjuk
dari Al-Quran dan hadis. Kemudian yang terakhir adalah berisi ilmu pengetahuan. Al-Quran dan hadis ini berisi ilmu pengetahuan guna mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia untuk memberikan kesejahteraan dalam hidup. Nah, untuk soal yang keempat adalah bagaimana sih perbedaan antara hadis dirayah dan hadis riwayah. Nah, untuk hadis dirayah merupakan suatu hadis yang membahas mengenai kaidah-kaidah guna mengetahui sanad dan matan suatu hadis serta mensahihkan hadis-hadis. Sedangkan hadis riwayah merupakan hadis yang mengkaji secara teliti mengenai apa-apa yang dilakukan oleh Nabi seperti perkataan, perbuatan maupun sifat Nabi. Sedangkan baik untuk nomor 5, apa sih itu hadis sunnah, hadis asar dan hadis sunnah, hadis asar, hadis khabar dan hadis qudsi. Nah, akan saya coba terangkan satu persatu secara ringkas. Untuk hadis sunnah merupakan suatu hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW mengenai apa perkataan, perbuatan maupun sifat Nabi. Contohnya adalah contoh hadisnya mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Yang artinya barang siapa yang dikehendaki suatu kebaikan, maka akan Allah berikan pemahaman berupa urusan agama. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua adalah hadis asar. Hadis asar merupakan hadis yang disandarkan kepada para sahabat dan para tabi'in. Contoh hadis ini adalah seperti perkataan seorang tabi'in Ubaidillah bin Mas'ud. Beliau berkata, menurut sunnah hendaknya imam dalam melakukan sholat Idul Fitri dan Idul Adha melakukan takbir sebanyak 9 kali ketika duduk di atas mimbar sebelum melakukan khutbah. Hadis riwayat Baihaqi. Kemudian yang ketiga adalah hadis khabar. Hadis khabar merupakan hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW dan selain Nabi. Contohnya adalah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau berkata, termasuk sunnah jika tangan kita melakukan sholat di bawah pusar. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian yang keempat adalah hadis qudsi. Hadis qudsi merupakan suatu berita yang Allah berikan kepada Nabi SAW melalui perantara mimpi atau tindakan kegiatan mengilhamkan. Contoh hadisnya adalah seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, Aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh apa yang belum dia lihat, apa yang belum dia dengar, dan apapun yang belum melintas di benak mereka. Hadis riwayat Muslim. Baik, mungkin cukup itu jawaban dari saya kepada Pak Rafiq Junaidi. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama saya mengucapkan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini sesuai dengan apa yang saya pelajari tadi, akan saya ucapkan secara maksimal di sini. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.